Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil 'azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabil mujawwidina lil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat wal afiah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga pada hari ini, hari Ahad, tanggal 24 Jumadil Awal 1444 Hijriah, tepatan yang tanggal berapa sekarang? 24 Desember ya? 18 Desember 2022 kita dapat kembali duduk di majelis ilmu semata-mata kita niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, ilmu yang beserta hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'azral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadwal talim kita hari ini adalah pengajian kitab Hidayatul Mustafid, dan materi yang akan kita bahas pada malam ini, pada pagi hari ini adalah hukum yang keempat yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin, yaitu hukum ikhfa. Baik, kita baca terlebih dahulu keterangannya yang ada di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Di dalam kitab ini diterangkan mahaddul ikhfa'i lugata wastilahan. Apa hadnya atau batasannya atau patokannya ikhfa, lugatan menurut lugoh atau menurut bahasa, wastilahan dan menurut istilah. Amma lugatan, adapun had atau batasan atau patokan ikhfa menurut lugoh atau menurut bahasa, bahwa yaitu maka bermula ikhfa menurut lugoh adalah asatru. Jadi ikhfa menurut lugoh adalah asatru. Asatru itu artinya menutupi, menutupi. Yaitu pengertian ikhfa menurut lugoh, yaitu asatru, artinya menutupi. Wa amma istilahan, dan adapun had ikhfa menurut istilah para ulama ahli tajwid, bahwa yaitu maka bermula had ikhfa menurut istilah ilmu tajwid adalah ibaratun, suatu ibarah anin notaki, dari ucapan birharfin terhadap satu huruf sakinin yang sukun, arin aikholin yang sepi, anit tasdidi dari tasdid, ala sifatin bainal ijhar wal idgham, yang menetapi sifat antara ijhar dan idgham, ma'a baqail gunnah, yang disertai dengan tetapnya gunnah
fil harfi pada huruf al awali yang awal, wahwa bermula huruf yang awal, an nunus sakinatu yaitu nun sukun, wa tanwinu dan tanwin. Jadi pengertian atau had ikhfa menurut istilah ilmu tajwid adalah suatu ibarah dari ucapan terhadap satu huruf yang sukun yang sepi dari tasdid, yang menetapi sifat antara idhar dan idgham, yang disertai dengan tetapnya gunnah pada huruf awal, yaitu pada nun sukun atau pada tanwin. Dengan kategori lain, yang dimaksud ikhfa itu adalah manakala nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15, maka yang seperti itu menurut ilmu tajwid dinamakan ikhfa. Jadi membunyikan ikhfa itu yakni membunyikan nun sukunnya atau tanwinnya itu disepikan dari tasdid dan membunyikannya antara ijhar dan idgham. Kalau ijhar kan artinya jelas, kalau idgham artinya kan memasukkan. Nah ini membunyikannya di antara ijhar dan idgham yang disertai dengan gunnah pada nun sukun atau pada tanwin. Selanjutnya di sini dijelaskan kam huruful ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Hurufuhu bermula huruf-hurufnya ikhfa omsata asaro itu ada 15. Awailu kalimati hajal bait, di mana huruf ikhfa yang 15 tersebut berada di awal kalimat-kalimat yang ada pada bait ini. Baitnya berbunyi sip jasana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban jid fi tuqa do jolima. Nah ini satu bait. Nah setiap huruf awal itu adalah huruf ikhfa. Contoh pada kalimat sip, huruf awalnya adalah sod, berarti satu tuh sod. Kemudian pada kalimat ja yaitu jal. Kemudian pada kalimat sana yaitu sa. Kemudian waalaikumsalam. Pada kalimat kam yaitu kap. Udah 4 ya. Sod, kemudian jal, sa, kap. Kemudian pada kalimat jada yaitu jim, itu yang kelima. Pada kalimat sahsun yaitu shin besar, itu yang keenam. Pada kalimat kod yaitu kop, 7. Sama sin kecil, 8. Dum, dal, 9. Toyiban, to, 10. Jid, zai, 11. Fi, fa, 12. Tuko, ta, 13. Do, berarti dod, 14. Joliman yaitu jo, berarti 15. Jadi huruf ikhfa itu sod, jal, sa, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, do. Nah, 15. Nah huruf ikhfa tersebut yang 15 dikumpulkan dalam bait sip jasana kam jada sahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhalima. Sip jasana kam jada sahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhalima. Sip jasana kam jada
anta syakhsun qad sama dum tayyiban hidfi tuqata' dalima dum tayyiban hidfi tuqata' dalima. Nah, itu kumpulan huruf IPA yang 15. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin, di mana nun sukun tersebut atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15, baik bertemu dengan huruf shad atau bertemu dengan huruf dal atau bertemu dengan huruf sa atau bertemu dengan huruf kaf atau bertemu dengan huruf jim atau bertemu dengan huruf shin besar atau bertemu dengan huruf qaf atau bertemu dengan huruf shin kecil atau bertemu dengan huruf dal atau bertemu dengan huruf to atau bertemu dengan z atau bertemu dengan fi pa atau bertemu dengan ta atau bertemu dengan tot atau bertemu dengan jo, maka yang seperti itu dihukumi ikhfa. Ma misalu jalika, apa contohnya ikhfa? Misalun nuni indas shad min kalimataini, contohnya ikhfa nun sukun bertemu dengan shad dari dua kalimat, contohnya salatihim salatihim salatihim. Di situ terdapat hukum ikhfa karena di situ ada nun sukun bertemu shad. Akan tetapi oleh karena ikhfa di dalam fasol nun mati dan tanwin terbagi tiga, yaitu ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ikhfa aqrab, maka ang sholatihim di sini ikhfanya termasuk ikhfa aqrab karena nun matinya bertemu, di mana huruf shad ini termasuk salah satu dari ikhfa aqrab. Nun matinya tetap harus digunakan, maksudnya ditahan dan disamarkan, tidak berbunyi en. Nun matinya tidak diidghamkan. Jadi ala sifatin bainal idhar wal idgham, menetapi sifat di antara idhar dan idgham. Itu cara membunyikan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15. Tetap nun matinya atau tanwinnya digunakan, maksudnya ditahan. Jadi so, nah itu kan tahan. Jadi enggak an so, tapi salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Nah itu contoh ikhfa nun sukun atau nun mati bertemu shad dalam dua kalimat. Contohnya seperti salatihim. Kemudian wa min kalimatin, dan contoh ikhfa nun mati bertemu shad dalam satu kalimat. Contohnya seperti surna, surna, surna. Kasar. Surna, di situ ada nun sukun bertemu shad, tapi ini dalam satu kalimat. Wa tanwin, dan contohnya ikhfa tanwin bertemu dengan shad dalam dua kalimat seperti qauman sholihin,
qauman shalihin. Wakis dan kiaskanlah olehmu ala jalika atas itu semuanya, bakil ahrufi pada sisa huruf-huruf ikhfa al-madhkurati yang telah disebutkan tadi. Jadi kesimpulannya bahwa had atau batasan atau patokan ikhfa menurut lughah adalah as-satru. As-satru artinya menutupi. Yang dimaksud menutupi di sini maksudnya menutupi bunyi asli nun mati atau bunyi asli tanwin tertutup sehingga bunyi asli nun mati atau tanwin tidak terlihat. Kan sebenarnya bunyi asli nun mati atau tanwin itu berbunyi en, tapi enggak terlihat, tertutup. Nah itulah ikhfa. Jadi setiap yang menutupi itu namanya ikhfa. Tapi ikhfa kalau diartikan secara harfiah, secara letterlek, ikhfa itu mengandung arti samar. Ya, jadi bunyi nun matinya atau bunyi tanwinnya disamarkan, enggak berbunyi en. Kalau en enggak samar berarti jelas, tapi berbunyi samar. Salatihim dada antum, itulah ikhfa. Nih harus hafal huruf ikhfa nih yang 15 nih. Huruf ikhfa ada 15. Pertama shad, kedua dal, ketiga kaf, sa dulu, ketiga sa, keempat kaf, kelima jim, keenam shin, ketujuh qaf, kedelapan sin, ke-9 dal, ke-10 to, ke-11 zai, 12 fa, kemudian 13 ta, 14 dod, 15 yo. Nah ini huruf ikhfa yang 15 harus benar-benar hafal di luar kepala. Iya, di luar kepala, maksudnya ada di kitab. Begitu kitabnya hilang, lupa huruf ikhfanya. Kemudian sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan ta'lim sebelumnya bahwa Finunis sakinati awit tanwini annal ikhfa'a tanqosimu ala salasati aksamin ab'adun wa awsatun wa aqrabun. Di dalam pasal nun mati atau tanwin bahwasanya ikhfa terbagi tiga, yaitu ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ikhfa aqrab. Maksudnya huruf ikhfa yang 15 tersebut dibagi tiga. Pertama diambil dua huruf, yaitu qaf dan kaf. Nah itu untuk huruf ikhfa ab'ad. Berarti sisanya tinggal 13. Kemudian diambil lagi tiga huruf, ta, to, dal. Untuk ikhfa awsat berarti sisanya tinggal 10. Nah, sisanya yang 10 tersebut adalah untuk huruf ikhfa aqrab. Berarti huruf ikhfa aqrab yang 10 pertama shad, kedua jal, ketiga sa, keempat jim, kaf ab'ad, keempat jim, kelima shin, keenam sin, ketujuh zai, kedelapan fa, kesembilan dod, ke-10 jo. Nah, itu harus hafal tuh ya. Kalau huruf ikhfa abad mah cuma dua pasti hafal ya, qaf dan kaf. Ikhfa abad, ikhfa awsat cuma 3, ta, to, dal. Nah ini yang sisa 10. Coba Eca, huruf ikhfa aqrab 10 sebutkan. Shad, jal, ta, sa dulu, ta, sa, ta, jim, sha,
shin, Sin besar, sin Ah, kecil, shin kecil, zai, zai, fa, pa, dot, dot, jo. jo. Nah itu harus di luar kepala. Caranya gimana? Sod, sod, jal, sa, sod, jal, sa, sod, jal, sa. Kemudian jim, shin, shin, sod, jal, sa, jim, shin, shin, sod, jal, sa, jim, shin, shin. Kemudian zai, pa, dot, jo. Zai, pa, dot, jo. Jadi sod, jal, sa, jim, shin, shin. Kemudian zai, pa, dot, jo. Zai, pa, dot, jo. Coba, Rek, sebutkan ya yang 10 tadi. Coba jangan lihat deh, jangan lihat. Jangan lihat. Sod, 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 jal, sa, sod, jal, sa, jim, shin, 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 jai, pa, ko, zai, pa, ko, dot, jo. Zai, pa, dot, dot, jo. jo. Sod, jal, sa, Jim, jim, shin, shin, in, jai, pa, dot, jo. Betul kan? Ya. Sod, jal, sa, jim, shin, shin, jai, pa, dot, jo. Sod, jal, sa, jim, shin, shin. Shin pertama besar ya. Shin. Shin kedua kecil. Sin. Shin. Sin beda. Shin. Sin. Nah. Sod, jal, sa, jim, shin, sin, zai, pa, dot, jo. Zai, pa, dot, jo. 10 ya. Itu huruf IPA akrob. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 10 huruf tersebut, berarti itu hukumnya IPA akrob. Contohnya tadi sholatim, itu IPA-nya IPA akrob. Coba kalau begini, dada, IPA apa tuh? Masih akrob. Bukan. Usat, dal. Karena bertemu dal. Coba miltit, IPA apa tuh? Usat, bertemu to ya. Tahti al anhar, Usat. Seperti Manjaa, apa tuh? Akrob, karena nun mati bertemu ya. Coba ulangi bareng-bareng huruf IPA akrob yang 10. Sod, jal, sa, jim, shin, shin, jai, pa, dot, jo. Ulangi supaya hafal. Sod, jal, sa, jim, shin, shin, jai, pa, dot, jo. Lagi. Sod, jal, sa, jim, shin, shin, pa, jai dulu. Jai, pa, dot, jo. Coba seorang-seorang. Sod, jal, sa, jim, shin, shin, jai, pa, dot, jo. Coba. Harus benar-benar dua kepala ya. Coba tak pulang. Jalsa, jim, shin, sin, Shin yang pertama besar, jadi shin. Yang kedua kecil, sin. Jadi sod, jalsa, jim, shin, sin. sod, jalsa, jim, Apa? sin, pa, jai, pa, dot, do. Masih za. Ayo makan. Sod, Udah. Sod, jalsa, jim, shin, sin, zai, pa, dot. Zai, pa, dot, jo ya. Iya. Zai, pa, dot, do. Ayo. Sod, za, sa. Sod, jal. Jadi kita menyebut huruf asli ya.
Sod. Jadi menyebutkan hurufnya Sa. adalah sebutan huruf asli. Sod, jal, sa. Jangan metode ikro, jangan so, jasa, jangan. So. Ya. Jadi jangan menggunakan metode Ikro. ikro, tapi menyebut hurufnya dengan sebutan huruf asli. Sod ya sod, Asli, ya, sod. jal ya jal, gitu. Sa ya sa. Terus itu. Ya. Sod, dal, sa. Jim, Shin, shin, sin, zai, jai, fa, fa, dot, zo. kurang lancar coba. Sod, dal, sha, sod, dal, Oh, benar. sa. Jim, shin, sin, jai, Jai, fa, fa, dot, dot, jo. Biar lancar, biar benar-benar lancar. Jadi nggak membutuhkan ini lagi. Ingatan ya. Jadi ingatan lagi, jadi sudah keluar sendiri gitu. Sod, dal, sa. Jim, shin, sin, jai, fa, dot, zo. Sod. Sod. Sod, Sod, dal, sa. Jim, shin, sin, jai, dot, Zai, zo. jangan pi atur. Jai, Zai, fa. fa, dot, Iya, zo. ingat ini. Teman tulisan kita ya, iya. Ingat ini. Pak nih Pak. Ayo, bantu Jangan dulu. diambil paknya. Pak. Jangan sama iya, jangan. Coba ulangi. Sod, jal, sa, jim, shin, sin, zai, fa, dot, jo. Jai, Sod, fa, jal, dot, jo. sa, jim, shin, sin, Jai, jai, fa, dot, dot, jo. jo. Ayo coba. Sod, jal, sa, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jo. Sekali lagi coba. Sod, jal, sa, jim, shin, sin, fa, dot, jo. Zai, Jai, zai, fa, dot, jo. Zai, fa, dot, jo. Jai, fa, dot, jo. Jai, fa, dot, jo. Febri. Zai, zai. Zai, shin, Betul. jai, fa, Fa, dot, dot, jo. jo. Coba cepat. Sod, jal, sa, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jo. Sod, jal, sa, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jo. Ya, cepat coba. Yang cepat ya. 1 detik mulai dari sekarang. Jai sa, jim shin shin, jai fa, dot jo. Oh, lambat deh. Coba yang cepat ya. Sod, jata, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jo. Yang cepat, lebih cepat dari itu coba. Sod, jata, jim, shin, sin, fa, dot, jo, bang. Pamelit. Itu babat ya, babat terus auto sapu dan apa mah. Orang masih kayaknya diraba-raba, cara apa bener berarti. Coba deh yang cepat ya. Sod, jasa, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jo. Ya. Yang cepet ya. Nah, yang cepat banget. Super cepat. Nah. Kali 4, Le. Ya, sod, jasa ya. Ya. Sod, jasa, jim, shin, fa, jai, fa. Jangan pakai tuh. Iya, pakai juga. Berarti itu tandanya belum benar-benar hafal namanya. Kalau udah hafal udah keluar sendiri. Udah membutuhkan ingatan lagi. Namanya di luar kepala itu namanya. Jadi kita masih diingat-ingat. Sod, dal, sa. Jim, shin, sin. Jai, Sod, fa, jal, sa. dot, jo. Sod, jasa, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jot. Sod, jasa, jim, shin, sin, jai, fa, dot, jot. Memang ada kalagok. Tapi buat mitos hafal mah terus biasa mau kagok iya. Ya teman ada karat kita we. Di kagok. Nah itu huruf ikhfa akrob. Coba sekarang sebutkan semuanya huruf ikhfa yang 15 secara berurutan sesuai dengan yang ada dalam bait tuh. Sib jasana kam jadab sasun kon sama lum tayyiban jid pitu qadha jalima Pak. Jangan lihat. Nah yang diambil huruf pertamanya yaitu huruf ikhfa. Ayo coba 15. Enggak, hurufnya aja sebutkan. Sod, jal, sa, kaf, jim, shin, Jai, jai, Fa, fa, do, zo.
Oh, Semua 15, jangan 10, jangan. Itu tadi deh. Akrob. Kita makro ya tadi mah tuh. Semua sekarang semua. Ayo. Sod. Sod, jalsa, kaf, jim, sin, Kof. kop dulu kop. Kof. Kan ada kod. Kop, sin, Shin. iya terus, Jai. ya, Jai. pa, ta, Do. dot, Do. jo, po, toto. Do. Toto di mana? Do tadi. oh tahu udah ya, udah. Jadi ketawa. Coba Sule sebutkan huruf IPA 15 berurutan sesuai dengan ada yang di bait. Pod, bot, po, ot, o, dot, pa, o, Nah itu seharusnya huruf IPA yang 15 itu benar-benar udah hafal benar itu di luar kepala. Ya kalau diraba-raba masih bisa. Sod, ya, sa, kaf, jim, shin, kemudian dal, to, zai, dan fa, kelewat apa? Ya, dum toiban jin pitu kok dot jo. Kan Sod udah di depan. Kan Sod udah di Sod, depan. dal, sa, kaf. Lamun tuh ini apa? Lagi, bagainya, Coba sekarang pertanyaan nih. Baik. Qauman salihin, qauman salihin, ya, hukumnya IPA apa? IPA akrob. Kenapa dihukumi IPA akrob? Karena nun sukun atau nun matinya bertemu dengan salah satu Kauman itu, kauman bukan nun tanwin. tanwin. Kauman. Ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf IPA akrob yang 10, Yaitu sod. sod. Coba sebutkan huruf IPA akrob yang 10. Sod, ya, sa, jim, sya, Jim, shin, jim, sebut sin, huruf aslinya aja. jim, sin, Jai, pak. oh dengan jai, pa, dot, jo. Ulang coba. Sod, jalsa, jim, shin, jai, pak, dot, jo. Coba. Sod, ya, Sod, jalsa, jalsa, jim, jim, shin, jai, jai, pa, pak, dot, dot, jo. jo. Itu huruf IPA akrob. Akrob. Kemudian cara membaca ikhfa akrob yang betul bagaimana? Febri, cara membaca ikhfa akrob yang betul bagaimana? Bunyinya tidak. Bunyi nun matinya atau bunyi tanwinnya disamarkan Disamarkan. antara ijhar dan idgham dan tetap digunakan, artinya ditahan. Lama menahannya 1 alif 2 harf. Jadi
Sub. Dalam pasal nun mati dan tanwin ikhfa terbagi berapa? Sebutkan satu persatu. Berikut hurufnya masing-masing, Sub. Wah, borongan tak? Terbagi 3. Nah, 1 ikhfa abad. langsung hurufnya. Hurufnya ada 2. Yaitu Qaf kaf, ikhfa ausat. 2 ikhfa ausat. 2 ikhfa ausat ada 3. Tatodal. Hurufnya ada 3. Beda. 2 ikhfa ausat ada 3 dengan 2 ikhfa ausat hurufnya ada 3 beda. Beda. Kedua. Kalau 2 kedua ikhfa ausat 3 berarti ikhfa ausat ada 3. Beda dengan hurufnya ada 3 beda. Kedua ikhfa ausat. Hurufnya ada 3 yaitu Tatodal. tatodal. Ketiga Dari tato preman. Ketiga ikhfa akrob. akrob hurufnya ada Ada 10. yaitu Sod dalsa jim shin zai fa dojo. Ausat. Coba Bon, berikan contoh ikhfa akrob nun mati atau tanwin bertemu dengan sin kecil. Contoh Contoh ikhfa akrob. baca kan, baca. Oh, dibaca. Sebutkan atau baca lah. Sebutkan atau baca contoh ikhfa akrob nun mati atau tanwin bertemu sin. Insya Allah. Itu masih besar. Sin besar. Sin kecil, sin kecil. Insya Allah itu sin besar. Sin kecil, sin kecil. Sin kecil. Ada di ini, di surat naunnya. Ada di surat pendek itu. Surat apa? Satu Kisi. Padahal apa kan? Ada. Yang ujungnya ayatnya bunyi pajak alahum kaasbim makul. Ada di situ. Ada nun mati bertemu sin kecil. Surat Al-Fil berarti. Alam taro ya? Cuma papahin juga. Kayak kapahin. Kapahin surat papahin. Fa'arsala alaihim bayran mubadir tarmihim bihijawatin min sijil. Sijil. Itu nun mati bertemu sin kecil. Sijil. Itu contoh ikhfa akrob nun mati bertemu sin. Coba yang tanwin bertemu sin kecil. Tanwinnya bertemu sin kecil. Kisi-kisi kan? Gitu dong. Kisi-kisi nih di surat Al-Baqarah. Tanwin bertemu sin kecil. Tanwin ada hanya tanwin Alum aja. aja. Alum aja ya, alum aja. Alum aja lihat deh. Coba di papai, alum aja di papai. Banyak tuh tampilnya tuh. Alum aja apa enggak alum aja? Lihat tuh. Aja tuh. Alum aja. Wailul. Coba di papai. Temu belum? Tuh baca. Mana? Ikhfa akrobnya mana? Gak ada. Ada enggak? Baca yang benar, ngapain? Ada emang enggak? Ayo iklan. Ayo gini kan itu bilang guna. Iklan aja iklan aja. Surat Al-Baqarah. Insan. Ada enggak di alum aja? Enggak ada. Berarti ganti. Dibohongan berarti. Record 3 kali baca deh. Enggak panggil ya? Enggak. Apa ya? Coba cari yang lain. Pokoknya patokannya nun tanwin bertemu sin kecil ya.
Nah, ketemu ah. Cuma Dua satu. kali lagi bahasa Arabnya 2 kali lagi. Oh, ada. Di Al-Baqarah ya. Banyak sebenarnya. Ayat 18. Bos. Oh, lain. Pokoknya Lain. tanwin bertemu sin kecil bukan apa? Tanwin lah. Tanwin. Orang itu berapa? Emang tanwin agak susah nyarinya. Refresh pertanyaan. Refresh bisa pertanyaannya. Apa ya? Tanwin. Enggak kayak gitu. 2 kali. 2 kali. Harus di Al-Quran. Tanwin bertemu sin kecil. Masa nggak ketemu ah? Tanwin bertemu sin kecil. Contoh Iqra. Masya Allah, belum ketemu. Belum. Pertanyaannya ini. Jangan. Tanwin bertemu sin kecil, masa nggak ketemu? Atau bolehlah di luar ayat Quran boleh. Di luar ayat Quran boleh. Contohnya, yang penting patokannya tanwin bertemu sin kecil aja. Saniatan itu. Hah? Iya. Iya. Saniatan salasah. Sama saat tuh bukan sin, sa eta mah. Sama iya, itu mah. Marotan sania sa eta mah lain sin. Sa, sania mah. Apa? Marotan sania itu mah sa, bukan sin. Saya. Sin kecil. Salah satu Sarbia. Salah satu Iya, tanwin bertemu sin kecil. Ada nggak ketemu nggak di Quran atau salah satu saburotun. Saburotun ini saya. Saburotun. Belum mati. Insan. Cuma Bisa aja. Kamu jangan Asrotain. nggak ketemu? saburotun Saburotun sin kecil. iya. Salah satu saburotun. Artinya apa? Salah dua penghapus papan itu saburotun. Salah satu 3 saburotun Papan tulis. papan tulis. Berarti 3 papan tulis itu. Iya. Salah satu saburotun itu. Iya. Itu tanwin bertemu sin kecil. Pembahasan tentang pasol nun mati dan tanwin sudah selesai ya, sudah tuntas. Tentang hukum ijhar, hukum idgham, hukum iqlab dan hukum ikhfa. Nanti insya Allah hari Ahad mendatang masuk pasol yang menerangkan tentang hukum mim sakinah atau mim mati. Coba sekarang jawab bareng-bareng sebagai kesimpulan tapi berbentuk pertanyaan. Dalam pasol nun mati dan tanwin ada berapa hukum? 4. 1 Ijhar. ijhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Bagaimana kaidahnya? Linuni intaskun wali tanwini
arba'u akamin fahut tabyini linuni intaskun wali tanwini arba'u akamin fahut tabyini linuni intaskun wali tanwini arba'u akamin fahut tabyini arba'u akamin fahut tabyini. Kemudian hukum yang pertama yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin yaitu hukum ijhar, di mana ijhar itu mempunyai huruf sebanyak 6. Baik, baca kaidahnya tentang hukum ijhar. Fal awwalul ijharu qabla arufi lil alki situn ratibat bal ta'rifi. Langsung fal awwalul ijharu qabla arufi lil alki situn ratibat bal ta'rifi lil halki situn ratibat fal ta'rifi. Coba baca kaidah huruf ijhar yang 6. Hamjun pahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun ha'u. Hamjun pahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun ha'u muhmalatani summa ghainun ha'u. Hukum yang kedua yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin yaitu hukum idgham. Coba baca kaidah hukum idgham. Wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabata. Wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabata. Biar maluna indahum qad sabata. Di dalam hukum idgham yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin, idgham terbagi dua, yaitu idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Coba baca kaidah mengenai pembagian hukum idgham yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin. Lakinna kismani kismun yudghama bi gunatin biyan mu'lima wasani idghamun bi ghairi guna bilami warra'i summa karirona. Baik, idgham bigunah ketika nun mati bertemu dengan iya atau dengan waw dalam satu kalimat mesti dibaca ijhar, tidak boleh diidghamkan nun matinya ke dalam huruf iya atau ke dalam huruf waw yang ada di depannya. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya illa ijakana bikil matin pala tunagim kadunya summa silwanin tala. Illa ijakana bikil matin pala tunagim kadunya summa silwanin tala. Tunagim dunya summasin wanin tala. Hukum yang ketiga yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin yaitu hukum iqlab. Bagaimana kaidah tentang hukum iqlab?
wasalisul iklabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i wasalisul iklabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang keempat yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin yaitu hukum ikhfa. Coba baca kaidah tentang hukum ikhfa. Wa rabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Dalam pasal nun mati dan tanwin, ikhfa mempunyai huruf sebanyak 15 huruf. Coba baca kaidah tentang huruf ikhfa yang berjumlah 15 huruf. Si khamsatin min ba'di asrin ramjuha Bikil mi hadal bayi kodoman tuha Sib jasana kam jada sasun kod sama Dum tayyiban ilfitu kodo joliman Dum tayyiban ilfitu kodo joliman. Alhamdulillah, jadi pembahasan tentang pasal nun mati dan tanwin sudah selesai. Insya Allah hari Ahad mendatang kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan mengenai hukum mim sakinah, hukum mim mati. Baik, kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina wa qarabati lana bidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antarjuqana wasiha wa antarjuqana amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan walhamdulillahirabbil alamin.